Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, karena aku sudah menarik energi si dia. Wah, si dia lagi. Iya, si dia ini adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Langsung aja untuk kartu yang pertama. Ketika aku menarik energi si dia, dalam hatinya mempunyai harapan yang sangat besar. Harapan untuk bisa merubah kehidupannya, dan harapan untuk bisa menyetabilkan keuangannya. Terlalu lama sudah penderitaan yang dia alami. Persoalan dan masalah selalu datang bertubi-tubi. Memang saat ini dia hanya masih bisa terdiam. Namun yang sebenarnya dalam diamnya dia tetap berusaha dan berpikir dengan keras. Langkah demi langkah dan usaha demi usaha dia lakukan secara diam-diam. Kenapa dia melakukan semua dengan cara diam-diam? Karena dia sangat malu dengan keadaan dia. Dia sangat malu dengan orang-orang sekitarnya. Dia pun juga malu dengan keluarganya. Dia takut jika langkah dan usaha-usaha yang dia lakukan saat ini mengalami kegagalan lagi. Usaha yang dia lakukan hanya untuk mencari tambahan finansial. Banyaknya orang di luar sana yang sudah tidak mempercayai dia lagi, membuat dia semakin bertambah tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri. Namun jika dia bersabar, tekun, telaten, dia yakin usahanya akan mengalami kesuksesan. Iya, saat ini dia seperti seseorang yang berjalan tertatih-tatih. Dia membutuhkan tongkat agar dia bisa mampu untuk berjalan. Iya, dia membutuhkan dorongan, dia membutuhkan dukungan. Namun apalah daya, tak satu pun orang yang peduli dengannya lagi. Orang-orang yang dulu dekat dengannya, orang-orang yang mungkin satu circle dengannya, semua pada pergi satu persatu ketika dia dalam keterpurukan. Circle-nya yang dia anggap sebagai pembawa kebahagiaan, namun yang terjadi kenyataannya malah membawa keterpurukan. Itulah yang saat ini dia alami, seseorang yang berdealing sama kamu. Kembali lagi pada energi dia saat ini. Ketika aku menarik energi dia sedang memikirkan tentang seseorang. Dan orang yang ada dalam pikirannya adalah orang masa lalunya. Saat ini pun dia sudah mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan dari dirinya sendiri. Dia selalu bertanya apakah dirinya sendiri adalah seseorang yang baik. Dan semua pertanyaan itu sudah terjawab, bahwa dirinya merupakan seseorang yang kurang baik. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia sedang memikirkan orang masa lalunya. Dan semua itu membuat beban dalam hidupnya semakin berat. Dia saat ini sangat ingin menyendiri. Dia juga sangat membatasi diri dengan siapapun. Seperti apa yang aku bilang tadi, dalam pikirannya saat ini yang dia pikirkan adalah orang masa lalunya. Dia juga sudah mendapatkan sebuah pencerahan. Pencerahan yang dia dapatkan dari seseorang yang sangat dia percaya, atau dari seseorang yang dia tuakan, sehingga semua dapat membuka mata hatinya yang selama ini tertutup. Iya, selama ini memang benar mata hatinya sudah tertutup. Dia pernah menganggap orang masa lalunya yang ada dalam pikirannya saat ini adalah sebagai seseorang penghalang kebebasannya.
Namun semua itu tidak benar. Justru orang masa lalulah yang akan bisa membuat kehidupannya bahagia. Iya, dia menyadari dia telah tergoda oleh seseorang. Pada saat ini, pencerahan yang dia dapatkan membuat dia mempunyai harapan. Harapan untuk membuka kembali silaturahmi bersama orang masa lalunya. Wah, kaget aku. Kartunya ceplok teman-teman. Oke, kita lanjut. Dia seperti selalu pernah mendapatkan ancaman. Ancaman itu dari orang terdekatnya. Jika dia kembali pada orang masa lalunya, orang terdekat dia ini mengancam. Pada awalnya memang dia takut dengan ancaman tersebut. Seiring berjalannya waktu, rasa takut itu hilang. Ditambah lagi dia sudah mendapatkan sebuah pencerahan. Iya, dia lebih takut jika dia tidak bisa memutus sebuah karma. Iya, karena dia sudah merasa keterpurukan hidup yang selama ini dia jalanin merupakan sebuah karma atas perbuatan dan perlakuan buruknya terhadap orang masa lalunya. Maka dari itu, dia saat ini sudah tidak takut lagi yang namanya ancaman-ancaman. Selain itu, dia sudah tidak takut lagi untuk sendiri. Malah sebaliknya, saat ini dia pingin sendiri. Dia sudah merasakan dalam hatinya bahwa dalam kesendirian itu membuat dia merasa tenang. Dalam kesendirian juga dia bisa berpikir dengan jernih. Dia juga bisa merasakan dan melihat dengan nyata adanya ketulusan, adanya kebaikan, adanya keikhlasan. Semua terlihat dengan nyata ada pada orang masa lalunya. Di sisi lain, dia juga merasakan adanya getar-getar rasa cinta. Wah, piye toki? Getar-getar rasa cinta itu dengan hebat dia rasakan. Dan dia merasakan juga cinta yang sangat berbeda. Semua itu tertuju pada orang lamanya. Wah, sepertinya hari ini aku terlambat upload video teman-teman ya. Mohon dimaklumin saja karena ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Oke, kita lanjut. Kartu yang muncul ini adalah kartu 5 pedang, kartu konflik. Memang saat ini konflik batin yang dia rasakan. Bisa diibaratkan dia tidak fokus melakukan semua aktivitas saat ini. Iya, batinnya selalu meronta, ingin melepaskan semua beban yang dia rasa. Untuk kartu yang terakhir adalah kartu perjalanan, dan ini bisa mengartikan bahwa dia saat ini memang menuju proses perjalanan kedewasaan. Karena kedewasaan seseorang tidak dilihat dari umur. Mungkin selama ini meskipun dia sudah dewasa, tetapi pemikiran dia masih kekanak-kanakan. Itulah yang saat ini terjadi pada dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja, ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya. Tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Jaga kesehatan teman-teman ya. Tetap berpikir positif agar hal-hal positif masuk dalam kehidupan kita. Oke, aku akhiri sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.